semakin juga kita tak memerhatikan lingkungan sekitar. Padahal, kelestarian lingkungan sangat dibutuhkan oleh semua orang. Lingkungan yang terlihat asri, sejuk, dan indah adalah keinginan kita semua, bukan? Sumber daya alam yang semakin berkurang dan meningkatnya aktivitas manusia di bumi. Permasalahan lingkungan semakin meningkat. Berkurangnya daerah resapan, penebangan pohon sembarangan, banjir, polusi udara, sampah berserakan, dan masih banyak lagi. Ini benar-benar terjadi di daerah kami masing-masing. Melalui kegiatan lingkungan sehat, kami mengajak masyarakat sekitar untuk menanam pohon dan tidak membuang sampah sembarangan. Karena kita sebagai penghuni bumi sudah seharusnya selalu memerhatikan kelestarian lingkungan sekitar. Agar apa? Agar keberlangsungan makhluk hidup di bumi selalu terjaga dan dapat dinikmati oleh generasi-generasi selanjutnya. Sampah yang diangkut ke TPA semakin hari semakin meningkat pesat. Sampah-sampah tersebut dapat menyebabkan penyakit, merusak ekosistem, dan juga menyebabkan bencana alam. Salah satu langkah utama dalam pengelolaan sampah adalah sampah harus dipilah dan dibuang berdasarkan jenisnya agar pengelolaan sampah lebih mudah. Apa saja jenisnya? Yuk simak baik-baik. Sampah organik mencakup sampah-sampah alami seperti dedaunan, ranting pohon, dan juga sisa makanan. Sampah organik dapat bermanfaat untuk pembuatan pupuk kompos. Sampah anorganik mencakup plastik, kaleng, styrofoam, dan sebagainya, dan sangat sulit terurai. Bahkan sampah seperti plastik baru dapat terurai selama ratusan tahun. Sampah bahan berbahaya dan beracun meliputi pecahan kaca, bahan-bahan kimia, dan benda lainnya. Pilah sampah di bank sampah. Sampah yang telah dipilah dapat kembali bermanfaat dengan cara menukarnya di bank sampah. Jangan buang sampah sembarangan. Biasanya slogan atau kata-kata ini itu ditempatkan di tempat pembuangan sampah yang bisa kita bilang ilegal, karena seharusnya tempat itu tidak menjadi tempat pembuangan sampah. Masih sedikit orang yang bisa merealisasikan kata-kata atau slogan tersebut. Slogan tersebut dibuat memiliki tujuan untuk agar orang Indonesia atau orang-orang sekitar itu lebih aware, lebih memperhatikan lingkungan, dan ya tidak membuang sampah sembarangan tentunya. Tanpa sadar, kita dapat memberikan dampak yang buruk bagi lingkungan maupun diri kita sendiri, hingga menjadi sebuah bencana alam seperti yang kita ketahui, yaitu banjir. Orang yang suka membuang sampah sembarangan ini kesadaran akan lingkungan kita yang masih minim. Ada juga orang yang berpikiran bahwa jika dia buang dimanapun, itu tidak masalah, karena akan ada orang yang membersihkan, atau ada orang yang memungutnya lalu membuangnya, atau bahkan petugas kebersihan akan membersihkan sampah tersebut. Padahal, petugas kebersihan belum tentu menjangkau tempat-tempat yang tidak terlalu terlihat oleh kita sendiri. Harusnya kita bisa tanamkan di diri kita bahwa hal kecil sekedar dari membuang sampah saja bisa menimbulkan dampak yang besar, bukan hanya bagi diri kita, namun bagi lingkungan sekitar kita. Maka dari itu, jangan buang sampah dan selalu perhatikan kesehatan diri kita sendiri maupun kesehatan lingkungan kita. Sampah merupakan permasalahan manusia sejak lama setiap tahunnya. Sampah akan terurai alami dan menjadi kompos. Sampah ini dinamakan sampah organik. Namun, tidak semua sampah dapat terurai alami. Seperti botol minuman plastik, styrofoam, dan sampah plastik seperti ini. Sampah ini adalah sampah anorganik. Selanjutnya adalah sampah kertas. Sampah kertas ini sering ditemukan di mana-mana. Meskipun terbuat dari pohon, kertas termasuk anorganik karena dibuat dari campuran senyawa kimia. Kita harus pandai memilah sampah anorganik dan organik. Jadi, warga sekitar jangan membuang sampah seperti yang ada di video berikut, karena ini akan sia-sia dan tidak nyaman, sangat merugikan warga sekitar. Dan jangan pernah membakar sampah karena akan menghasilkan 1. Karbon dioksida dan partikel kecil, 2. Hidrokarbon benzopirena, 3.
adalah dioksin. Dioksin adalah zat berbahaya yang dapat mengganggu sistem reproduksi, kekebalan tubuh, hormon, dan dapat menyebabkan kanker. Lalu bagaimana cara mengurangi sampah yang tepat dan bermanfaat? Nah, pasti kalian penasaran kan? Yaitu memakai prinsip 3M. Reduce kan artinya mengurangi. Jadi kita sebisa mungkin mengurangi sampah-sampah yang telah kita hasilkan di keseharian kita. Contohnya itu dengan menggunakan tas belanja dari kain, karena bisa digunakan berulang-ulang kali. Dan juga kalau kotor bisa dicuci dan dikeringkan lagi. Selanjutnya itu ada menggunakan misting. Nah, misting ini tuh bisa kita gunakan saat kita mau jajan dimanapun ataupun kapanpun. Reuse menggunakan kembali, yang artinya kita bisa menggunakan kembali sampah-sampah yang telah kita hasilkan. Contohnya itu, aku ada sampah dari make up, bisa aku gunain lagi menjadi wadah aksesoris kecil-kecil nih, kayak misalnya cincin dan gelang-gelang kecil gini ke dalam sini, jadi menghemat tempat dan bisa lebih terkoordinir dengan baik. Di zaman sekarang, apalagi lagi corona gini, kita kan membutuhkan banyak banget hand sanitizer. Nah, dengan membeli hand sanitizer yang gede gini pasti kan memakan tempat kan, jadi kita membutuhkan tempat-tempat yang kecil. Nah, bisa kita gunain. Mau ngasih contoh, kalau aku ini habis ke recycle dari selai, aku ngecat ulang dan aku hias dan aku jadiin wadah katembat biar wadah katembatnya gampang ditemuin dan juga nggak berceceran. Perlu banget. Perlu banget ada pohon. Ajam suka pohon nggak? Biar lingkungannya sejuk, segar. Pohon itu buat adem. Harus ada pohon soalnya sejuk, enak. Hari ini aku bakalan ke tempat yang udah ditanamin pohon. Jadi ini tempat pertama dimana sebenarnya awalnya mau dijadiin ruko, tapi Jalur TK dengan sangat rendah hati memenuhi permintaan masyarakat. Ini juga awalnya mau dijadiin ruko, tapi penduduk Tropicana nggak setuju, jadi tanamin pohon. Nah, yang ini tempat terakhir. Ini di depan ruko baru yang baru dibangun. Jadi aku minta ada pohon-pohonan gitu sekitar jarak beberapa meter. Lahan hijau yang telah beralih fungsi menjadi bangunan-bangunan tinggi, lahan industri, maupun sekadar digunakan sebagai lahan kosong. Padahal banyak sekali manfaat yang dapat kita peroleh dan dapat kita rasakan dari lahan hijau tersebut. Lahan hijau dapat mengantisipasi terjadinya bencana banjir. Lahan hijau dapat menyerap air hujan yang sudah tidak dapat tertampung oleh sungai. Namun, jarang kita temui lahan hijau maupun tanaman-tanaman yang berada di sekitar kita. Oleh karena itu, di sini saya mengajak teman-teman semua untuk menanam tanaman dan pohon di sekitar lingkungan kita.
Halo guys, jadi aku itu bakal nanam pohon karena ini nanam pohonnya di luar rumah. Jadi aku tuh bakal pakai masker soalnya ini tuh lagi musim pandemi corona juga kan. Jangan lupa dipakai maskernya. Jadi aku itu mau ngelubangin tanah yang ada di pot supaya tanamannya itu bisa diri tegak di atas pot itu. Jadi guys, kita aduk-aduk aja kayak gini karena aku nggak punya sarung tangan dan gak sempat beli juga, jadi aku pakai alat yang ada di sini. Nah, jadi ini tuh udah beres, jadi aku tuh tinggal ngeratain tanahnya aja supaya padat ke potnya dan supaya tanamannya juga tegak lagi gitu. Dan ini tuh udah selesai, jadi aku tuh bakal nyiram dulu tanamannya. Oh iya, kalau nyiram tanamannya itu lebih baik itu di sore hari atau di pagi hari ya. Saat kita tidak memiliki lahan untuk menanam pohon ataupun tanaman, maka kita dapat memanfaatkan pot seperti ini ataupun seperti ini.